Halo, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang mengenal musuh alami pada tanaman dengan nama-nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Antonius Funan. Yang kedua, Desti Delviani Teva. Yang ketiga, Maria Laudavika Moikeli. Yang keempat, Zakarias Fernando Due. Dan yang kelima, Maria Goretti Hingi. Mengenal musuh alami pada tanaman. Yang pertama, predator. Ciri-ciri predator. Predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya seperti telur, larva, nimfa, pupa, dan imago. Kebanyakan predator bersifat karnivor. Predator membunuh mangsa dengan cara memakan atau mengisap mangsanya dengan cepat. Contoh-contoh predator. Yang pertama, laba-laba. Perlu diketahui, semua jenis laba-laba merupakan musuh alami. Jadi, bila terlihat ada laba-laba di lahan pertanian, sangat direkomendasikan untuk tidak membunuhnya. Ada beberapa jenis laba-laba yang biasa ditemui di lahan pertanian, antara lain laba-laba serigala, laba-laba bermata jalang, laba-laba berahang empat, dan masih banyak lagi. Laba-laba bisa memakan serangga apa saja, dari kutu daun, ulat gerayak, kupu-kupu, dan wereng. Yang kedua, belalang sembah. Belalang sembah adalah predator dan pemakan daging. Sebagian besar tercatat sebagai kanibal yang akan memangsa jenisnya sendiri. Belalang sembah terkenal sebagai predator yang rakus. Ini membuat belalang sembah sebagai musuh alami yang sangat efektif dan menguntungkan. Yang ketiga, kepik. Predator satu ini biasanya memakan hama berupa serangga kecil seperti kutu kebul, kutu daun, thrips, dan banyak lagi. Bahkan larva kepik memiliki makanan utama yang serupa dengan kepik dewasa. Seekor kepik dewasa dapat memakan 50 sampai 60 aphids dalam sehari. Namun ada jenis kepik yang bukan predator melainkan hama. Beberapa kepik yang berstatus hama adalah kepik hijau, kepik emas, dan beberapa jenis kepik lain yang berwarna tidak cerah. Beberapa spesies kumbang kepik semisal kumbang kepik Jepang dan kumbang kepik dari spesies Epilagma admirabilis diketahui memakan daun tanaman budidaya semisal daun terong sehingga merusak tanaman dan dalam hal ini merugikan petani. Kumbang kepik tersebut biasanya meninggalkan jejak yang khas pada daun bekas makanannya karena mereka tidak memakan urat daunnya. Yang berikut, jangkrik. Jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Jangkrik dewasa merupakan pemangsa telur, nimfa, dan wereng. Beberapa jenis hama yang menjadi favorit jangkrik adalah telur penggerek batang, ulat gerayak, penggulung daun, wereng batang coklat, wereng hijau, dan masih banyak lagi. Yang berikut, capung. Capung adalah salah satu predator yang sangat rakus. Seekor capung dewasa bisa mengkonsumsi 30 sampai ratusan wereng dan serangga lainnya setiap hari. Ada lebih dari 5.000 spesies capung di dunia dan sebagian besar hidup di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Capung bisa dimanfaatkan petani untuk mengendalikan berbagai macam hama terutama di persawahan. Larva capung yang hidup di air akan memangsa wereng yang jatuh ke dalam air atau serangga lain yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan capung dewasa akan memangsa hama lain di atas permukaan air mulai dari wereng hingga kupu-kupu. Yang kedua adalah parasitoid. Ciri-ciri parasitoid yang pertama, ukuran tubuh yang lebih besar. Kedua, abdomen berwarna hitam. Ketiga, antena sedikit pendek. Yang keempat, koksa berwarna hitam. Contoh-contoh parasitoid. Yang pertama, Aphanteles sp. merupakan salah satu parasitoid yang menyerang Eurema Belanda
atau hama kupu kuning. Parasitoid ini bersifat endoparasit dengan meletakkan telur-telurnya di dalam tubuh larva. Mekanisme parasit ini memarasit serangga inangnya, yaitu dengan meletakkan telur induknya pada permukaan kulit inang atau dimasukkan langsung ke dalam tubuh inangnya dengan tusuka ovipositornya. Yang kedua, famili Encyrtidae dan famili Branconidae. Pengendalian hama penggerak batang atau boktor pada tanaman sengon secara hayati dengan menggunakan parasitoid. Parasitoid yang ditemukan pada telur X. Yaitu dari famili Branconidae. Famili Branconidae merupakan kelompok parasitoid yang dapat bersifat endoparasitoid atau ektoparasitoid. Oleh karena itu, serangga famili ini memiliki peran penting dalam pengendalian hayati. Yang berikut Eriborus argenteophilosus dan Snellenius manilae. Serangga inang parasitoid jenis ini diantaranya yaitu ulat gerayak atau Spodoptera litura fabricius. Ulat gerayak memiliki kisaran inang yang luas baik pada tanaman pertanian maupun pada tanaman kehutanan. Selain itu, parasitoid Snellenius manilae juga efektif untuk mengendalikan ulat gerayak. Yang berikut tawon brakon. Mekanisme parasitisme tawon brakon yaitu dengan hinggap pada larva sasarannya dan kemudian meletakkan telur ke dalam tubuh larva tersebut. Kemudian telur tersebut menetas menjadi larva dan akan memakan tubuh inangnya sehingga menyebabkan kematian serangga inang. Yang berikut famili Tacnidae. Penampilan lalat tacnid terlihat seperti lalat biasa. Pada umumnya, jenis ini meletakkan telur di atas ulat atau secara langsung pada tubuh inangnya. Namun beberapa jenis dari famili Tacnidae meletakkan telur pada daun yang kemudian dimakan oleh serangga inangnya. Setelah telur menetas, maka larva lalat akan mulai memakan tubuh inangnya. Dan yang ketiga, patogen. Patogen mempunyai ciri-ciri patogen sebagai berikut. Yang pertama, bersifat merugikan atau parasit. Yang kedua, menyebarkan penyakit. Dan yang ketiga, membuat organisme mati. Dan yang keempat, menghambat pertumbuhan. Dan yang berikut adalah contoh-contoh patogen. Yang berikut adalah contoh-contoh patogen. Yang pertama, jamur fusarium. Fusarium menyerang jaringan pembuluh kayu atau xilem yang menyebabkan transportasi air terganggu sehingga tanaman menjadi layu. Fusarium masuk ke dalam jaringan tanaman melalui akar yang terluka. Jika dibelah, pembuluh di dalam batang berwarna coklat. Fusarium sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah sebagai media tumbuh dan berkembang. Populasi fusarium biasanya ada pada tanah yang ber-pH rendah atau asam, yaitu pada kisaran 4,5 sampai 6,0 pada suhu optimum 28 derajat Celcius. Yang berikut bakteri Ralstonia. Bakteri Ralstonia merupakan salah satu patogen tular tanah atau soil-borne, di mana tanah menjadi media tumbuh dan berkembang biak. Bakteri Ralstonia bekerja secara mengeluarkan enzim penyebab busuk di wilayah sekitar perakaran sehingga menyebabkan tanaman cabai layu. Yang berikut jamur Phytoprasa capricii. Serangan Phytophthora pada tanaman cabai menyerang pada saat kondisi cuaca basah atau lembab dan hangat. Phytophthora selain menyerang bagian daun atau busuk daun dan batang atau busuk batang, juga menyerang bagian akar. Setelah serangan, akar tanaman yang terserang Phytophthora ini menunjukkan gejala busuk serta berwarna coklat kehitaman. Yang berikut nematoda Meloidinae.
Mloidogine adalah nematoda perusak akar tanaman, cabai, dan tanaman Selanceae lainnya. Ukurannya hanya 0,4 sampai 0,5 mm. Gejala serangan: tanaman cabai akan terserang, menunjukkan gejala pertumbuhannya kerdil dan pucuk daun menguning. Lalu pada akarnya menampakkan gejala bintik akar. Dan yang berikut cara kerja musuh alami atau agens hayati. Yang pertama yaitu predator. Memakan atau memangsanya secara langsung. Yang kedua parasitoid, meletakkan telur pada tubuh hewan sasaran. Kemudian setelah menetas, larvanya menghisap cairan tubuh hewan sasaran tersebut hingga mati. Dan yang ketiga patogen. Jamur tersebut masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulit, diantaranya ruas-ruas tubuh. Mekanisme penetrasinya dimulai dengan pertumbuhan spora pada kutikala di dalam tubuh serangga. hifa berkembang dan selanjutnya memasuki pembuluh darah melalui beberapa proses lebih lanjut di dalam tubuh, menyebabkan kematian serangga.